Perkenalkan, nama saya Mikta. Saat ini saya sebagai tim pengajar di Departemen Arsitektur FTUI, di Unit Performative Architecture, dan di Research Cluster Architectural Science and Building Technology. Kali ini saya akan membahas atau mendiskusikan mengenai high performance buildings atau bangunan berkinerja tinggi. Kenapa itu penting? Nah, untuk memulai bahasan kita, mari kita lihat di SDGs. Dari 17 SDGs, ternyata ada satu specifically yang membahas mengenai Sustainable Cities and Communities, yaitu SDG 11. Nah, di sini, di SDG 11, ada beberapa tantangan dan kemudian solusi yang ditawarkan. Nah, salah satu tantangan adalah karena meningkatnya urbanisasi dan populasi penduduk yang semakin tinggi, dan itu kemudian penduduk ini mostly berpindah ke urban areas atau di kota-kota besar. Nah, hal ini kemudian memicu sempitnya lahan dan tingginya cost yang kemudian berimpact pada dan juga berdampak pada indoor environmental quality atau kesehatan pada penghuni di urban areas. Nah, lalu selain itu, karena banyaknya penduduk yang semakin meningkat di kota-kota besar, hal ini juga menimbulkan energy consumption di kota-kota besar juga semakin tinggi dan juga berefek pada carbon emissions. Lalu, solusi apa yang kemudian ditawarkan untuk mencegah hal ini? Sebenarnya sudah ada beberapa existing solution yang kita bisa lihat saat ini, misalnya bagaimana mempromot urban planning, bagaimana menginvestasikan renewable energy system, dan juga memprotek cities dari climate change. Tapi ada pertanyaan besar yang harus kita jawab, yaitu pada konteks contemporary buildings and cities, bagaimana arsitek atau kita sebagai arsitek deal dengan isu seperti ini. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan besar pada saat ini yang harus kita jawab sebagai the future designer. Sebelum membahas mengenai solusi yang akan kita tawarkan, ada baiknya kita untuk melihat dulu bagaimana definisi arsitektur dari segi architectural sciences and building technology. Nah, pada konteks ini, arsitektur bisa didefinisikan sebagai menurut Saryildis, arsitektur itu adalah science of designing and constructing building according to people needs. Jadi berdasarkan kebutuhan physical, moral, spiritual, dan cultural values, yaitu dengan memanfaatkan alpha, beta, dan gamma science. Apa itu alpha, beta, dan gamma science? Alpha science adalah yaitu related to objective world atau facts dan logic atau rational minds dari perancang. Lalu beta science itu apa? Beta science adalah refers to subjective world atau beauty dan moral. Jadi itu lebih kepada artistik atau intuitive soul yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, bagaimana dengan gamma science? Gamma science dealing dengan society atau cultural values yang ada di sekeliling kita. Nah, dengan menggabungkan soft dan hard aspek ini, nah itulah yang kemudian mendefinisikan arsitektur untuk mendapatkan high performance buildings. Nah, ini salah satu isu yang sangat menjadi penting untuk kita address di masa mendatang, yaitu adanya demand untuk more spaces. Nah, kenapa demikian? Karena yang tadi saya sudah sampaikan, terjadi peningkatan yang sangat tinggi di urban area sekitar 68% by 2050 berdasarkan UN Urbanization Prospect. Oleh karena itu, sustainable design strategies menjadi sangat penting dan menjadi sangat urgent. Jadi tidak hanya untuk kebutuhan energy consumptions, tapi juga untuk meningkatkan the quality of the built environment. Nah, dalam hal ini arsitek bertanggung jawab untuk memastikan terjadi reciprocal relationship antara bangunan baru dan kemudian lokal konteks. Nah, ini salah satu contoh bagaimana bangunan baru dan lokal konteks sangat memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, salah satu contohnya adalah The Walkies Corci Building di London, completely built 2015. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana building mempengaruhi lokal konteks. Jadi, setelah si arsitek mendesain bangunannya, kemudian tanpa disadari ternyata bangunannya itu bisa menciptakan over 70 Celsius degree ke surrounding environments. Nah, alhasil jadi pada satu ketika summer, jadi mobil-mobil yang terparkir di sana itu meleleh surface-nya karena adanya sinar matahari yang terpantul dari south facade dari si bangunan itu. Nah, ini salah satu contoh yang sangat real yang kemudian menjadi perdebatan dan diskusi yang sangat hangat pada saat itu. Lalu
itu juga berbanding terbalik bagaimana dengan hubungan antara lokal konteks bisa mempengaruhi buildings. Nah, ini juga ada satu contoh yang sangat menarik di London, the UCL Student Housing itu completely built 2013. Nah, jadi si arsitek kemudian agak fail untuk merangkul existing buildings yang ada di sana, karena pada fasad yang terjadi di sebelah image di sebelah kanan, yaitu itu sebenarnya adalah historical fasad pada abad 17. Tapi kemudian bangunan baru untuk student housing yang arsitek rancang atau yang perancang bikin, yaitu tidak mampu mendeliver bagaimana keterkaitan antara semua jendela-jendela historical fasad ini dengan ruangan yang dia rancang. Alhasil terjadi peningkatan energy consumption yang sangat tinggi, khususnya pada saat winter karena tidak mampu meningkatkan thermal comfort yang ada di bangunan. Nah, hal ini tentu menjadi konsekuensi ketika arsitek atau perancang gagal menempatkan hubungan antara new building dan local context. Nah, sebenarnya kita bisa belajar dari vernacular architecture atau arsitektur vernakular, yang mana building design should contrast mutual dependency to its local context. Jadi misalnya, ada rumah adat di Nias, yaitu yang kemudian memanfaatkan bagaimana akses cahaya matahari bisa masuk atau penetrasi ke bangunan utama, sehingga tidak membutuhkan lampu pada siang hari, dan itu bisa menghangatkan seluruh ruangan. Lalu ada juga performance thermal comfort yang ada di Wirebo di NTT, yaitu bagaimana atap conical roof itu bisa menghangatkan user pengguna yang ada di dalamnya pada saat malam hari atau pada saat udara sangat dingin. Lalu ada juga rumah adat di Nias sama, yang kemudian memanfaatkan bagaimana struktur kayu bisa membantu bangunan itu tetap stabil ketika terjadi gempa. Nah, hal ini kemudian menjadi sangat penting untuk kita ketahui, dan sebenarnya itu bukan hal yang sophisticated, yang canggih, karena itu sudah diterapkan pada masa lampau, dan itu berangsur-angsur menjadi warisan dari nenek moyang kita, dan harusnya kita sebagai arsitek bisa melihat ini dan kemudian mengadaptasi teknologi lokal ini untuk menjadi sesuatu yang kemudian bisa kita kembangkan di masa mendatang. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi dasar atau ide untuk mengembangkan salah satu mata kuliah yang disebut High Performance Building dengan memanfaatkan metode Multi Objective Optimization atau MOO. Nah, pada salah satu contoh kasus di sini, yaitu grup ini mencoba untuk melihat ada 3 objektif. Yang pertama itu bagaimana memaksimalkan daylight, tapi meminimalkan solar radiasi yang masuk ke bangunan, karena kita berada di tropical countries, yaitu berarti kita harus meminimalkan masuknya panas ke bangunan kita, tapi harus memaksimalkan natural light, dan kemudian bagaimana memaksimalkan wind velocity melalui bukaan atau jendela yang ada atau fasad di bangunan kita. Nah, kemudian ada salah satu mekanisme yang kemudian diusulkan di sebelah kanan, bagaimana kinetic fasad bisa dioptimasi melalui konfigurasi folding windows atau folding fasad, dan akhirnya bisa meminimalkan energy consumption yang ada di bangunan. Nah, ini salah satu bagaimana simulasi multi-objective optimization dilakukan untuk mendapatkan threshold mana sih bangunan atau desain yang kemudian bisa mengoptimalkan dari ketiga objektif itu. Nah, kemudian setelah kita simulasikan, kita bisa mendapatkan series atau serangkaian design option yang kemudian bisa membantu kita atau membantu perancang memilih mana konfigurasi bentuk yang terbaik yang kemudian bisa mensatisfy objektif yang tadi, yaitu wind velocity, memaksimalkan angin, meminimalkan solar radiasi, tapi memaksimalkan daylight atau natural light di bangunan kita. Nah, dan kemudian ini hasilnya, akhirnya kita bisa melihat bahwa bagaimana si bangunan tersebut bisa memaksimalkan bukaan dan kemudian orientasi, lalu respon terhadap surrounding environment. Jadi kita bisa lihat bahwa di sebelah barat atau di sebelah timur itu kebanyakan jendelanya agak terpisah karena mereka mencoba memaksimalkan itu bukaan kinetik fasadnya pada bagian utara dan selatan, sehingga bisa memaksimalkan angin dan juga cahaya matahari. Sementara yang bagian timur dan barat bukaannya agak diminimalisir. Nah,
Kemudian kita berpindah pada salah satu teknologi yang sebenarnya sudah sangat masif digunakan di geomatics, di computer science, atau di arkeologi, yaitu 3D scanning atau 3D point cloud data. Kenapa ini menjadi penting untuk kita lihat? Karena 3D point cloud data bisa memberikan gambaran atau record dari existing environment dengan waktu yang sangat singkat dan real environments. Jadi, nah, di 3D point cloud data ini, kalau kita bisa lihat, 3D scanning ini sudah banyak dimanfaatkan di bidang lain, tapi di arsitektur masih sebagian kecil yang kemudian memanfaatkan ini menjadi sesuatu yang sangat potensial. Nah, hal ini tentu menjadi peluang bagi kita, arsitek atau perancang, tidak hanya membantu kita untuk merekonstruksi existing environment, tapi juga bisa membantu kita dalam proses desain. Nah, di 3D point cloud data, kita bisa mendapatkan ada 3 at least informasi. Yang pertama adalah position information atau XYZ, intensity information atau intensitas, dan color information atau RGB. Nah, ketika kita bisa mengenerate atau memproses informasi ini, data-data ini, hal ini bisa membawa kita untuk mengelola atau mendeteksi yang namanya material properties dari existing information. Nah, ini salah satu contoh bagaimana simulasi atau bagaimana pengolahan dataset dari informasi yang kita dapat dari point cloud. Jadi kita bisa menggunakan itu dengan kita bisa memanfaatkan itu dengan menggunakan ray tracing analysis, sehingga membantu kita mendesain bangunan baru dan bisa memanfaatkan dan bisa mendeteksi bagaimana material properties, thermal properties, dan optical properties dari existing environment buildings yang ada di sekitar kita, karena itu bisa membantu kita untuk mendetek sejauh mana material performance yang ada di sekeliling kita, di bangunan sekeliling kita, sehingga tidak mempengaruhi atau tidak berefek buruk terhadap desain bangunan kita, dan juga sebaliknya. Cutting edge teknologi juga mempengaruhi bagaimana performa sebuah bangunan. Salah satu contohnya adalah yang tadi 3D scanning juga sebenarnya bisa dielaborasi lebih lanjut dengan menggabungkan 3D printing. Jadi setelah kita dapat hasil objek atau digital objek dari 3D scanning, kita kemudian bisa mengelaborasi lebih lanjut dengan memanfaatkan 3D printing untuk mencetak kembali real objeknya. Nah, ini salah satu contohnya adalah bagaimana jika kita punya satu bangunan heritage yang kemudian karena gempa 2 tahun atau 3 tahun mendatang tiba-tiba roboh, sementara kita tidak punya record sama sekali terhadap atau data sama sekali terhadap si bangunan ini. Nah, dengan memanfaatkan potensi 3D scanning, kita bisa mendapatkan dataset atau digital dataset dari bangunan heritage tersebut, dan kemudian kita di masa depan kita bisa memproduksi kembali bangunan baru ini atau surface dari bangunan baru ini. Nah, hal itulah yang kemudian mendasari kita melakukan eksperimen 3D printing, kemudian bisa mengadres material properties dan color properties dari real object. Selain itu, robotic fabrication juga sudah saat ini telah menjadi tren pada bidang computational design, karena itu tidak hanya membantu kita untuk melaksanakan parallel task secara bersamaan, tetapi juga bisa mengextend bagaimana kustomisasi terhadap sebuah building components yang ada di bangunan kita. Nah, ini salah satu contohnya. Kita pernah mengadakan sebuah workshop yaitu robotic fabrication bekerja sama dengan Universal Robot di Denmark. Nah, ternyata kolaborasi robotic fabrication, ternyata kolaborasi robot dengan desain di arsitektur itu sangat relevan. Kenapa? Karena kita bisa memproduksi panel yang dengan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi. Jadi misalnya kita bisa memproduksi 2D atau 3D panel yang kemudian bisa memanfaatkan pattern yang sangat kompleks, dan robot bisa membantu untuk menciptakan itu, karena di conventional way, dengan cara yang konvensional itu biasanya akan memakan waktu yang lebih lama, atau beberapa part agak mustahil untuk dilakukan. Jadi dengan memanfaatkan teknologi digital dan kemudian fabrikasi dengan menggunakan robot, hal itu kemudian bisa menciptakan novelty atau kebaruan pada bidang arsitektur dan konstruksi. Dan menurut saya hal ini perlu untuk kita perhatikan mulai dari sekarang, dan perlu kita lihat, kita lirik untuk mendapatkan atau untuk membantu kita menciptakan yang namanya high performance building. Oke. Dan terakhir yang ingin saya katakan adalah bahwa building itu seharusnya tidak diciptakan untuk memenuhi beberapa performance, tapi harusnya bentuk si bangunan atau geometri bangunan itu yang harus terjadi secara natural berdasarkan performance yang dia tunjukkan, sehingga
Di sini saya akan mengakhiri presentasi saya dengan slogan Form Follow Performance. Jadi bangunan itu sendiri harus bekerja sesuai dengan performance-nya. Jadi bentuk bangunannya tidak dibuat-buat atau tidak aesthetically merepresentasikan performa yang terjadi di dalam bangunan itu. Dan di sini ada quotes dari Winston Churchill, "First we shape our dwellings and then our dwelling shape us." Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.